Oke, kali ini kita akan membahas mengenai kinematika. Di sini kita mau membahas tentang materi kelas 10 pada fisika ya tentunya, di mana kita akan lebih ke arah gerak parabola. Gerak parabola itu merupakan suatu lintasan daripada partikel gitu loh. Ini di mana berbentuk parabola, situ kita lihat. Nah, pada gerak parabola ini, kita menganggap bahwa gesekan gesekan udara itu kita abaikan. Dan gaya yang bekerja itu yang kita tinjau itu hanya sekedar gaya berat daripada suatu partikel yang bergerak. Nah, di situ cuma beratnya saja. Nah, jadi contohnya apa gerak parabola ini? Contohnya, gerak benda ini jika dilempar ke atas akan membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Ya, yang dimana gerak parabola ini dipandang dalam dua arah dalam sumbu Y dan sumbu X. Dimana kalau kita memandang terhadap sumbu Y, itu memiliki suatu diartikan dalam bentuk GLBB, dan dalam sumbu X itu diartikan dalam bidang GLB. GLB ini apa? Gerak lurus berubah beraturan. GLB ini gerak lurus beraturan. Oke? Iya. So, di sini kita melihat ada sumbu. Nah, di sini kita lihat sini. Misalkan ada Joni misalkan. Si Joni ini menendang bola misalkan ya. Di mana bolanya itu ditendang dengan sudut elevasi alfa sehingga bolanya pergi ke atas dengan sudut elevasi alfa dengan kecepatan V0. Nah, V0 ini itu kita harus lihat memiliki suatu resultan V0Y dan V0X. Ada dua komponen terhadap dua dimensi. Di sini kita lihat. Yaitu bidang vertikal maupun horizontal. Di mana kita definisikan bahwa V0 ini itu merupakan suatu resultan dari Px kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi kalau kita mau mencari nilai V0 ini, kita harus mengetahui ini. Di mana Vx kuadrat ini kita definisikan sebagai V0 cos alpha. Dan Vy kuadrat ini sebagai V0 kali sin alpha. Jadi kita definisikan, jika terhadap partikel bentuk bidang vertikal, maka kita definisikan dengan sin, dan horizontal kita definisikan sebagai cos. Selanjutnya kita lihat di sini ada Vy, Px dan V juga. Di sini kita lihat terhadap apa ya? Saat t-nya sama dengan 0. Nah, pada saat di sini kita menganggap t-nya itu sama dengan memiliki sudut istilahnya ya. Bukan memiliki waktu. Bebas waktunya sini ya, tergantung yang dimana kita kalikan dengan waktu. Nah, ya. Nah, sampai di sini adalah titik puncak. Ini adalah titik puncak seperti dikatakan sini titik puncak, di mana titik puncak didefinisikan bahwa V-nya sama dengan 0, kecepatan Y sama dengan 0. Kalau misal kecepatan Y sama dengan 0, yang akan membawa partikel ini ke atas tidak akan bisa lagi ke atas. Kenapa? Karena kecepatan Y ini sama dengan 0. Tetapi titik puncak ini yang ke kanan ini bertambah, atau maaf bukan bertambah, memiliki suatu kecepatan X yaitu V0 cos alpha. Tetapi ini ditambah dengan GT-nya atau ditambah dengan gravitasi dikali waktunya. Nah, sehingga jika V-nya 0, maka dia akan kembali lagi sampai ke titik sini. Ya, oke. So, di sini adalah rumus daripada rumus dasar. Ini kecepatan awal terhadap sumbu Y ini adalah V0 kali sin alpha. Dan sumbu X itu adalah V0 cos alpha. Ya, sini ya, ini V0 cos alpha dan V0 sin alpha.
Sini kecepatannya itu adalah V0 sin alfa kurang GT, dikurangi GT. Kenapa dikurangi GT? Karena dibantu dengan percepatan yang dimana dibawa ke bawah. Ingat, kalau misalkan dalam fisika diartikan bahwa ke bawah itu diartikan sebagai negatif, ke atas itu positif. Dikarenakan gravitasi ditarik, partikelnya ditarik oleh gravitasi, tentu akan menghasilkan suatu dikurangi GT, perkalian waktu antara gravitasi. Jadi kita lihat di sini ya, jika bergerak terhadap kecepatan t, jika bergerak terhadap waktu, maka kita definisikan V-nya adalah V0 sin alfa dikurang GT. Dan sama, ini juga sama. Selanjutnya jarak ketinggian. Jarak ketinggian itu kurang setengah GT kuadrat, V0 T kali sin alfa kurang setengah GT kuadrat, dan X V0 T cos alfa. Dan ini kita harus hafal, tinggi maksimum, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, dan X max-nya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Tentu kita harus tahu di sini ya, basicnya. Oke. Jadi di sini saya sudah memaparkan bagaimana konsepnya serta rumusnya. Tentu biar lebih mantap pematangan kita, kita akan langsung saja ke contoh soal. Oke. Iya. Ya, di sini kita akan membahas yang pertama. Sini saya akan membahas 1 sampai 10 soal, di mana 1 sampai 10 soal ini merupakan suatu soal basic, dasar, tentu gampang sekali ya. Nah, di sini ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan arah 15 derajat terhadap horizontal. So, kita mengandaikan bahwa sumbu X ini sumbu X, dan ini kita anggap sumbu Y. Ya. Dikatakan katanya ditembakkan dengan arah 15 derajat. So, kita anggap bahwa ini 15 derajat terhadap bidang horizontal. Di mana dia memiliki kecepatan awal itu sekitar 50 meter per sekon katanya. Dikatakan. Oke. Nah, jadi ditanya itu adalah berapa jaraknya. So, kalau misalkan dia ditembakkan, tentu dia akan memiliki suatu gerak parabola. Artinya dia akan memiliki gerak parabola seperti ini. Di mana di titik sini itu adalah Hmax-nya, ketinggian maksimalnya. Ya. Dan yang ditanya adalah titik sini, dari titik X sampai titik A ini. Berapa jaraknya? Yang dimana kita ketahui cuma derajat dan kecepatan awal. Oke, seperti yang dikatakan tadi bahwa persamaan sebelumnya, bahwa persamaan X maksimal itu adalah V0 kuadrat dikali sinus 2 theta dibagi G. Karena kita mau mencari X max, maka X max-nya kita dapatkan V0 kuadrat ada 50 kuadrat dikali sinus 2 dikali 15 dibagi 10. Kenapa 10? Karena tidak disebutkan di sini gravitasinya. So, 50 kuadrat adalah 2500. Sin 30 ya, 2 kali 15 kan 30. So, sin 30 itu sama dengan setengah dibagi 10. 2500 bagi 2 adalah 1250. 1250 bagi 10 adalah 125 meter. So, kita dapatkan jawabannya adalah 125 meter dari jarak X sampai A itu adalah 125 meter. Maka kita mendapatkan jawaban E. Easy. Next, nomor 2. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang sedang melaju horizontal. Kita menganggap bahwa di sini ada pesawat. Pesawat ini melaju dengan kecepatan 720 km per jam. Namun di sini kita lihat bahwa jawabannya itu dari meter semua. Tentu kalau misalnya meter semua, kita akan mengubah kilometer per jam ini menjadi meter per detik. Jadi 720, kalau meter ke kilometer, itu merupakan 1000. Detik ke jam, 3600. So, kita coret-coret 7200 dibagi 36, yaitu berapa? 200 meter
per sekon. Jadi kecepatan daripada suatu jet ini, pesawat terbang ini itu dalam kalau kita ubah terhadap meter per detik yaitu 200 meter per detik. Wah, sangat cepat tentunya. Setelah itu katanya dari ketinggian. So kita di sini artinya dia dalam ketinggian tertentu, di mana dari titik sini sampai titik tanah ini dia memiliki ketinggian sekitar 490 meter. Ya. Dan diketahui bahwa artinya sini ada tanahnya bisa kita anggap ya. Diketahui bahwa gravitasi itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang dimana akan menarik sesuatu ini ke bawah. Nah, maka di sini diberitahu bahwa pesawat ini meluncurkan suatu benda ke tanah. Nah, jadi ditanya, maka benda ini akan jatuh pada jarak horizontal sejauh, oke, maka ditanya di sini, dari titik sini, pesawat awal ini, dia dari jaraknya ini ke berapa? Dimana diketahui bahwa kecepatan daripada pesawat ini melaju adalah 720 km per jam. Oke. So, sebenarnya ada perumusan yang gampang, yaitu adalah Vx adalah, X adalah Vx dikali akar 2H per G. Vx itu berapa? Didefinisikan Vx itu diartikan bahwa kecepatan jet, yaitu 200 meter per sekon, karena kita mengubah terhadap meter. Maka 200 dikali akar 2 dikali ketinggian, itu adalah 490, dibagi dengan gravitasi 9,8. Kita dapatkan 200 dikali akar 490 kali 2 berapa tuh? 98. Kalau misalnya 98 itu kita dekati dengan atau kita dapatkan 1800 dibagi 98 atau itu coret 100 ya. Akar 100 10. Jadi 200 dikali 10 yaitu adalah 2000 meter. Jadi kita dapatkan jawabannya adalah 2000 meter. Oke, jawaban jadi ya. Sangat easy. Nomor 3. Nah, di sini ada permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola, agar bola yang ditendang oleh seorang pemain mencapai jarak sejauh-jauhnya di sini dikatakan. Oke. Sebenarnya sini ada cara cepat di mana jika kita melemparkan sesuatu dalam bentuk suatu elevasi, maka jarak terjauh itu adalah 45 derajat sebenarnya. Kalau kita mau berpikir cepat, di antara pertengahan dari sumbu Y sumbu X agar kita mendapatkan sumbu yang terjauh, X terjauh 45 derajat. Kalau kita nggak mau berpikir matematiknya. Atau kalau misalkan kita mau ikut tes, yang tentu membutuhkan waktu yang cepat, kita langsung aja, nggak perlu kita menghitungnya dan membuktikannya 45 derajat. Kalau kita buktikan itu, coba kalau misalkan 45 derajat kita lemparkan pasti lebih jauh. Kalau misalkan kita lemparkan mendekati, ini kan pasti gini nih, 45 derajat. Nah, kalau kita lemparkan terhadap sini dengan kecepatan sama, maka dia akan seperti ini. Jaraknya itu lebih rendah. Kalau kita tembakkan sekitar 70 derajat misalkan, sini 70 derajat. Nah, kalau kita tembakkan terhadap lebih rendah lagi, 30 derajat misalkan, maka lebih rendah lagi. Nah, jadi kita bisa mendapatkan bahwa jarak terjauh itu diberikan daripada suatu sudut 45 derajat. Namun, ada pembuktian matematis yang harus kita perhatikan dalam rumus X-max, yaitu X-max adalah V0 kuadrat dikali sinus 2 theta dibagi gravitasi. Nah, di sini kita harus tahu bahwa X-max itu kita definisikan bahwa saat titik terjauhnya. Tentu kalau misal titik terjauh di sini, artinya sudutnya itu harus mendekati yang paling jauh, paling tinggi, yaitu 1. Jadi sudutnya yang paling tinggi yaitu 1 itu kita definisikan harus 1 dong.
bahwa kalau misalkan dia dalam segitiga misalkan ya, atau dalam suatu trigonometri, bahwa nilai tertinggi itu adalah 1. Yang dimana itu merupakan sudut daripada 90 derajat. Artinya, kita bisa mendefinisikan bahwa nilai sin 2 theta. Artinya, kalau misalnya sin 2 theta itu 90 derajat, artinya sin theta itu berapa? 90 derajat dibagi 2, artinya 45 derajat. Nah, jadi kita terbukti bahwa dalam matematik pun mengatakan dalam persamaan X max, jika kita hubungkan terhadap suatu segitiga, itu akan mendapatkan sin 45 derajat, di mana kita mengandaikan bahwa sin 90 itu merupakan suatu maksimalnya. So, kita dapatkan jawabannya E. Next. Di sini ada suatu tendangan bebas dalam permainan sepak bola. Lintasan bola mencapai titik 45 meter di atas permukaan tanah. Jadi, di sini kita misalkan ada orang yang bermain bola. Dia melakukan suatu tendangan bebas, di mana dia menendang bola. Misalkan bolanya kan dilempar, bukan dilempar, ditendang. Di mana diberitahu bahwa di sini katanya nilai Y-nya itu sekitar 45 meter. Jika gesekan udara diabaikan dan diketahui bahwa gravitasi 10 meter, jadi di sini diberikan waktu. Bagaimana sih waktu daripada titik sini sampai ke sini itu berapa waktunya? Nah, jadi kita bisa membuat atau mendapatkan persamaannya, yaitu adalah T adalah 2 akar 2 H max dibagi G. Itu 2 akar 2 H max itu adalah 45 ya, didefinisikan 45 meter dibagi 10. 2 dikali akar 90 dibagi 10. Atau kita dapatkan T-nya itu sekitar 6 sekon. Jadi jawabannya kita dapatkan, jawabannya E, isi. Next. Di sini nomor 5 ada pertanyaan, sebuah peluru yang ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon dan membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita definisikan lagi. Dia katanya membentuk sudut 30 derajat dan ditembakkan 10 meter per sekon. Artinya dia mempunyai gerak parabola seperti ini. Kita menganggap bahwa ini T-nya sama dengan 0 dan di sini T-nya sama dengan 2. Berapa kecepatannya di sini itu? Berapa kecepatannya? Kita definisikan Vx di Vy kan? Oke. Pertama-tama kita harus mengandaikan dulu atau mencari nilai Px-nya. Ini kan adalah Px, ini adalah Vy. So, kita akan mendapatkan Vx daripada titik awal atau kecepatan awal adalah V0 kali cos alpha. Kecepatan awal definisikan 10, cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3, maka 10 kali setengah akar 3, kita dapatkan 5 akar 3. Px-nya. Vy-nya itu adalah V0 kali sinus alpha. 10 kali sinus 30 atau 5. Tapi dikarenakan kita terhadap waktu, maka kita kurangkan dengan G kali T. 5 dikurangi 10 dikali 2. 5 dikurangi 20, yaitu minus 15. Kecepatan Y-nya ya. Jadi kita dapatkan nilai Vx dan Vy-nya di sini. Jadi tadi kita sudah mendapatkan bahwa definisi daripada kecepatan parabola itu adalah merupakan suatu resultan terhadap sumbu Y dan sumbu X. So, kita definisikan bahwa V itu adalah akar resultan daripada Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Jadi kita dapatkan Vx-nya ini, yaitu 5 akar 3 dikuadratkan ditambah min 15 dikuadratkan. So, kita dapatkan berapa? 25 dikali 3 ditambah 2, 25. 25 kali 3 itu sekitar berapa? 75. Ditambah 225. Akar 300.
akar 3 kali 100. 10 akar 3. Jadi jawabannya adalah E. Next, nomor 6. Di sini ada peluru yang condong, atau kita definisikan di sini. Ini sumbu X. Ini sumbu X, sumbu Y. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 1,4 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Selanjutnya, mengenai sasaran yang jarak mendatar sejauh 2 kali 10 pangkat 5. Artinya, diketahui bahwa ditembakkan misalkan di sini dari titik 0 sampai titik X itu OX itu didefinisikan sebagai 2 kali 10 pangkat 5 meter ya. Bila gravitasi di sini katakan bahwa minus 9,8 A-nya meter per sekon kuadrat, maka ditanya elevasinya berapa. Ya sudah, kita masukkan ke dalam rumus. Dikatakan bahwa katanya ini kita anggap bahwa paling jauh. So, kita bisa masukkan ke dalam persamaan X max. Di mana persamaan X max itu definisikan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi G. X max didefinisikan 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5. V0 kuadrat berapa? 1,4 dikali 10 pangkat 3 kuadrat. Sinus 2 theta dibagi 9,8. Maka kita akan mendapatkan 9,8 kali 2 kali 10 pangkat 5 adalah 1,4 dikali 10 pangkat 3 dikuadratkan sin 2 theta. So, kita akan dapatkan sin 2 theta itu, ini kalau kita buat ini maka akan mendapatkan nilai 90. Maka 90. Nah, sin 2 theta ini agar bisa mendapatkan tetanya aja, maka kita dapatkan tetanya adalah 45 derajat. Isi. Next. Di sini ada anak yang melempar batu dengan kecepatan awal. Kita buat lagi definisinya di sini. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Nah, misalkan ditembakkan sudah elevasinya 30 derajat katanya. Artinya sini 30 derajat dan kecepatan awal 12,5 meter per sekon. Gravitasi adalah minus 10 meter per sekon. Ditanya waktu. Oke, seperti tadi. Seperti tadi dikatakan rumusnya itu adalah ini. 2 kali V0 dikali sinus theta dibagi G. T adalah 2 dikali 12,5 dikali sin 30 derajat katanya. 30 dibagi 10. 12,5 kali 2. 25 dikali sin 30 setengah dibagi 10. 25 bagi 2. 12,5 dibagi 10. Jadi 1,25 sekon. Isi jawabannya adalah E. Next, nomor 9. Ditanya, sebuah benda ditembakkan miring. Katanya sudutnya ini 60 derajat. Oh, energi kinetiknya. Oh, diketahui energi kinetik katanya 400 Joule. Bahwa ditembakkan di awal energi kinetik 400 Joule. Jadi, kalau kita definisikan artinya seperti ini ya. Nah, ditanya, ini kan Hmax. Berapa energi kinetik saat jadi puncak? Sebenarnya ada rumusnya, yaitu adalah ini. Energi kinetik itu adalah EK awal dikali cos kuadrat theta. Ini merupakan suatu rumus energi kinetik di puncak. So, kita masukkan saja energi kinetik awal adalah 400 Joule dikatakan. 400 dikali cos kuadrat.
cos 60, cos kuadrat 60. Kita tahu kan bahwa cos 60 itu adalah setengah. So, 400 dikali setengah 2 dikuadratkan 4. Jadi 1/4 dibagi, kita dapatkan 100 ya. 100 Joule. Jawabannya sih. Di sini perbandingan. Kita tahu bahwa rumus, kita langsung saja nih, kan diketahui bahwa elevasi 30 derajat, 60 derajat. Yang ditanya perbandingan. Nah, katanya ini terjauh. Kita tahu kan bahwa rumus terjauh itu kan didefinisikan sebagai X max adalah V0 kuadrat dikali sinus 2 theta per G. Namun V0 kuadrat dan G ini tidak ada. Jadi kalau misalkan membandingkannya sin 2 theta aja, jadi X max 1 per X max 2 itu adalah sin 2 theta dibagi sin 2 theta. Ya udah. Jadi X max per X max 2 sin 2 theta itu artinya sinus 2 kali 30 dibagi sinus 2 kali 60. 2 kali 30, 60. 60 kali 2, 120. Sinus 60 itu didefinisikan sebagai, ini kan sinus 60 ya. Sinus 60 itu sama dengan berapa yuk? Ada yang tahu? Sah? 1. Sin 120 kan sama. Kelipatannya. Kembali lagi ke awalnya kan jadi 1. Jadi ini X max 1 per X max 2. So, kita lihat perbandingannya adalah 1. Sama saja. Jadi, kita dapatkan bahwa jawabannya adalah D. Selanjutnya, ini katanya ketinggian maksimum. Langsung saja nih masuk H max adalah V0 kuadrat dikali sinus kuadrat theta dibagi 2G. H max adalah V0 kuadrat 60 sinus kuadrat sudutnya 30 dibagi 2 kali 10. Maka kita dapatkan H max-nya 3600 dibagi 80 atau 45 meter. Jawabannya adalah C. So, kali ini kita sudah membahas materi yang lumayan simpel. Selanjutnya kita akan membahas materi yang lumayan rumit. Ini kita akan membahas soal HOTS atau soal olimpiade di sini ya. Nah, di sini kita baca dulu yuk. Isi nih, isi. Jadi begini. Di sini ada pertanyaan bahwa seorang pemain ski itu melompat. Jadi kita menganggap bahwa pemain ski ini melompat. Ya. Dengan sudut 30 derajat. Nah, dan laju 10 meter per sekon. Kemudian mendarat dan menempuh jarak L. Nah, jadi dia di sini, dia melompat ke bidang X. Itu adalah sejauh 37 derajat. Dengan dia menganggap memiliki suatu kecepatan V0. Kemudian dia mendarat. Nah, di sini ketahui bahwa di sini dia terhadap bidang miring. Ya, ini L. Mendarat di sini. Dimana diketahui bahwa dari sini jika kita tinjau terhadap bidang miring itu adalah sejauh L. Terus untuk kemiringan segitiga ini adalah 45 derajat. Ditanya berapa jarak L yang ditempuh. Kalau misalnya diibaratkan mendatar ini. Atau kita cari berapa L ini terhadap bidang miring. So, jadi pertama-tama kita melakukan cara bagaimana sih kita mengambil bahwa dalam sumbu X itu kita anggap mendatar, bahwa sumbu itu vertikal. Nah, selanjutnya apa? Syarat tiba pada bidang miring di titik A itu, di titik ini, itu kita anggap sejauh L. Artinya, kita bisa menghubungkan terhadap GLB, yaitu XA
yaitu adalah L kali cos 45 derajat. Cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi L dikali setengah akar 2. Ya, jadi XA-nya ini. Selanjutnya, YA itu didefinisikan sebagai minus L dikali sinus 45 derajat. Yang membedakan adalah negatif. Ingat, sin 45 sama aja dengan cos. Jadi kita lihat minus L dikali setengah akar 2. YA. Nah, selanjutnya kita akan menghitung suatu komponen resultan dari X dan Y. Kecepatan V0Y dan kecepatan V0X. Di mana kita definisikan bahwa V0X itu adalah V0 kali cos alpha. Cos alpanya 37 derajat di sini katanya. 37 derajat. Nah, ini kita masukkan bahwa kecepatan awal 10 meter per sekon. Jadi, 10 dikali cos 37 itu didefinisikan sebagai 0,8. Karena di sini sin 37 0,6, maka cos 37 itu adalah 0,8. So, kita masukkan 0,8 atau 8 meter per sekon. Selanjutnya, V0Y itu adalah V0 dikali sinus 37 derajat. V0 10 sin 37 adalah 0,6. Yaitu adalah 6 meter per sekon. Nah, kita udah dapat V0X, kita dapat V0Y. Kita juga dapat X dan dapat Y. Selanjutnya kita menghubungkan sumbu X ini, sumbu X terhadap GLB. Yaitu dimana kita tahu bahwa dalam GLB mengatakan bahwa jarak itu merupakan perkalian kecepatan terhadap waktu. Jadi V0 terhadap X dikali waktu. Dimana kita tahu bahwa V0X ini itu didefinisikan sebagai ini 8. Jadi 8 dikali waktu 8T. So kita mau mencari T dulu sini terhadap bidang X. Jadi T-nya kita dapatkan sama dengan bentar. Oh ya, X ini tadi kita definisikan L per 2 akar 2 ya ini ya. L per 2 akar 2 adalah 8 dikali T. So kita dapatkan T-nya adalah setengah akar 2 dikali L dibagi 8. Nah, ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita meninjau terhadap sumbu Y. Tadi kita sudah meninjau terhadap sumbu X, dan kita meninjau sumbu Y. Nah, tadi kita katakan bahwa jika kita meninjau sumbu Y, maka ada suatu gaya yang berkaitan situ, yaitu apa sih? Gravitasi. Yaitu artinya A-nya minus G. So, rumus daripada GLBB dari Y itulah Y adalah Y0 ditambah V0Y ditambah setengah AT kuadrat. Sorry. Di sini diketahui bahwa Y-nya itu adalah minus L setengah akar 2. Aduh. Ya, Y-nya adalah minus L setengah akar 2. Y0-nya kita anggap 0. Karena dia tidak diberitahu bahwa dia di atas kemana gitu. Kita tinjau bahwa terhadap 0. Ditambah kecepatan awal Y itu adalah 6 ya. 6 ditambah setengah dikali minus G. Atau kita definisikan, atau V0 ya. V0 itu didefinisikan minus setengah sorry. Kita kalikan T harusnya nih. 6 T-nya berapa sih? Setengah akar 2L dibagi 8 dikurangi 5 dikali T kuadrat, yaitu setengah akar 2L dibagi 8 square. Kalau kita proses ini kita akan dapatkan sorry. Ini dikira 2L nih ya. Ini kan 0, jadi minus L per 2 akar 2 adalah
6, atau kita dapatkan 3 akar 2L per 8 dikurangi 5 seperempat 2L kuadrat per 8. Atau kita dapatkan nanti L kuadratnya adalah sekitar 22 ya. 22,4 dikali akar 2 meter. Sorry, bukan kuadrat, L-nya. Isi. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal USW, Olimpiade Sains Wilayah, Jakarta Timur. Nah, ini kita harus paham dulu nih. 2 buah bola, artinya kita definisikan ada 2 bola nih. Ini kita anggap bola 1, ini kita anggap bola 2. Dimana ditembakkan dari tanah dengan jarak D. Artinya jarak dari D sampai ke 2 ini, dari 1 ke 2 ini adalah D. Yang kanan ditembakkan vertikal ke atas, dan yang kiri ditembakkan memiliki sudut alfa terhadap bidang ini. Itu adalah sebesar U, dan ini sebesar V kecepatannya. Dimana kondisinya itu menumbuk bola kanan, artinya ada saatnya bola 1 ini menumbuk bola kanan saat dia di titik sini. Nah, artinya kalau kita buat seperti ini, misalkan ini adalah sumbu Y, ini kita anggap sumbu X misalkan. Ini kita anggap, ini adalah bola 1. Ini kita anggap ini bola 2. Artinya, kalau kita tembakkan dengan kecepatan U, artinya memiliki parabola seperti ini. Ada tarikan yang mengakibatkan suatu bola ini ditarik ke bawah. Nah, jika bola 1 ditembakkan dengan kecepatan U, dia ditembakkan kecepatan V terhadap vertikal, maka ada saatnya bola ini akan di sini akan menumbuk, saling bertumbukan antara bola 1 dan bola kedua. Kalau saling bertumbukan, artinya kita menyimpulkan bahwa pada saat ini P2 ini titik sini itu sama dengan 0 kecepatannya karena bertumbukan. Dan kita menganggap bahwa dari titik sini itu merupakan suatu, ini titik tertingginya, titik tertinggi dari bola 2. Yang dimana kita definisikan ini adalah titik A, ini titik B, titik tertingginya. Nah, ini artinya kita definisikan dalam komponennya UX dan ini komponennya UY. Dan dimana dipisah sejauh D. Nah, isi. Nah, jadi yang ditanya itu adalah nilai UX. Apa? Besar komponen horizontal dan vertikal, artinya nilai UX dan UY berapa? Berapa komponennya? Ini kan UX dan komponen UY itu berapa? Nah, konsepnya tahu ya. Oke. Kita hapus. Jadi kita disuruh mencari komponen artinya di sini. Jadi kalau misalnya mencari komponen, pertama-tama kita akan meninjau gerak parabola daripada 1. Yaitu dari titik 0 sampai ke titik sini. Titik dia bertemu ini. Titik sini loh. Kalau misalnya kita buat jadi warna merah, di sini dia bertemu di sini nanti. Nah, kita meninjau dari titik 0 sampai ke titik B dari bola pertama. Bagaimana cara meninjaunya? Jadi, kita harus tahu dulu dalam bentuk GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Dimana definisikan bahwa X itu sama dengan UX dikali T. Kita definisikan bahwa X itu sama dengan D, karena jarak daripada 1 ke 2 itu adalah D, maka D. Ya kan? Dan kita samakan UX nih, UX dikali T. So, ini kita simpan ke dalam persamaan 1. Nah, selanjutnya, kita akan memasukkan ke dalam persamaan GLB juga, yaitu tapi dalam bidang vertikal. Ini kan terhadap bidang X, dan kita meninjau terhadap bidang vertikal dari bola 1 ke dalam posisi B. So, Y adalah V0Y
dikali T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Substitusikan, kita menganggap bahwa dari titik A ke B, dari titik A ke B ketinggiannya ya. So ini adalah AB. Maka Y-nya adalah AB. V0Y itu kita definisikan UY karena kita mengambil terhadap T, UY dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kenapa tambah? Karena kita definisikan bahwa A ini minus G. Jadi akan berganti jadi G dan minus. Oke, maka kita dapatkan AB-nya adalah UY kali T dikurangi setengah GT kuadrat. So, kita simpan dalam persamaan 2. Nah, jadi kita udah mendapatkan tinjauan dari bola 1 ke bola 2 pada saat posisi B, yaitu ini. Nah, setelah kita mencari bola 1, selanjutnya kita mencari bola 2. Bagaimana? Nah, jadi pada bola 2 ini, kita menganggap dari titik sini ke sini, dimana kita anggap bahwa kecepatan V-nya itu adalah V0 tambah AT dari titik 2 ini ke B. Kita menganggap bahwa kecepatan awal daripada bola 2 itu V ya. Nah, jadi kita nih kan gerak lurus beraturan. Dan kita tahu bahwa bola kedua ini, jika dia saat titik B akan bertumbukan dengan A, maka dia memiliki kecepatan 0, seperti saya katakan tadi. Artinya di sini kita buat 0. Jadi, V A-nya diganti minus G, maka minus G kali T. Kita pindah ruas, jadi GT adalah V. Kalau kita mau mencari T, maka T-nya adalah V per G. Kita simpan ke dalam persamaan 3. Nah, setelah itu kita akan mencari ke dalam persamaan jarak, di mana dalam GLB juga. Di mana kita akan mengubah dari delta S kuadrat adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Didefinisikan bahwa delta S itu sama dengan AB kalau kita meninjau terhadap bidang vertikal. Dan V0T itu definisikan sebagai V0 kan V. T tadi berapa? V per G ditambah setengah kali G dikali dikuadratkan. Maka kita dapatkan nilai AB adalah 2V kuadrat dibagi 2G dikurangi V kuadrat per 2G. Ini kita anggap 2 kurang 1 dikali V kuadrat per 2G. Atau kita definisikan, maka menghasilkan V kuadrat per 2G. Ini kita simpan ke dalam persamaan 4. Simpan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan trik dengan mensubstitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Di mana persamaan 3 didefinisikan V per G, ini kita substitusikan ke dalam ini. Mana tadi? Nah, ini dvx kali T. So, jadi kan diketahui bahwa dalam persamaan 1 definisikan D adalah UX dikali T. Kita substitusikan T-nya tadi, jadi D adalah UX dikali V per G. Kita mau mencari nilai UX, so kita dapatkan UX-nya adalah DG per V. Oke, sudah deh. Jadi kita udah mendapatkan nilai komponen UX-nya. Nah, jadi bagaimana mencari nilai Y-nya? Nah, mencari Y, kita akan mensubstitusikan persamaan 3 ke 4 dan persamaan 2. Jadi persamaan 3 itu kan tadi kan V per G ini waktunya. Kita substitusikan dalam persamaan 3 dan ke-4 karena terhadap delta Y. So, kita dapatkan V kuadrat per 2G adalah UY dikali V per G dikurangi setengah G
T kuadrat, V kuadrat per G kuadrat. Kita dapatkan UY-nya adalah V per G adalah V kuadrat per 2G ditambah V kuadrat per 2G. Sehingga kita dapatkan UY-nya adalah V. Isi ya, isi. Oke, kita simpan dulu. Kan artinya kita udah dapatkan bahwa nilai UX itu adalah DG per V dan nilai UV itu adalah V. Oke, jadi nomor 1 terselesaikan. Nomor 2, berapa nilai V saat U-nya minimal? Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus di sini ya. Ini bisa dihapus nih. Bisa, sebentar ya. Soal nomor 1 terselesaikan saja, kita mencari nomor D. Ditanya apa sih? Berapa nilai V saat U minimum? Oh, ditanya berapa nilai V saat U-nya minimum? Berapa nilai kecepatan V saat U-nya itu sangat paling kecil gitu ya. Nah, jadi kita definisikan kalau misalnya berapa kecepatan V saat U minimum, kita definisikan bahwa apa namanya? DU itu turunan U terhadap V itu harus sama dengan 0. Atau pertama-tama kita tahu dulu nih bahwa nilai daripada UX itu kan didefinisikan sebagai DG per V. Dan dimana kita dapatkan UY itu sama dengan V. Ya udah kita masukkan ke dalam resultan. Artinya U itu adalah akar daripada UX kuadrat ditambah UY kuadrat. Atau akar daripada DG per V dikuadratkan ditambah V kuadrat. Kan begitu. Maka kita dapatkan nilai U itu adalah D kuadrat G kuadrat V pangkat minus 2 ditambah V kuadrat pangkat setengah. Kan akar. Nah, artinya kita menurunkan DU ini terhadap DV. Kan begitu. Dimana DU per DV itu harus sama dengan 0 karena paling kecil U-nya katanya. Ya sudah. Kita turunkan saja. Gampang. Terhadap turunan rantai kan isi ya. Nah, ya sudah kita turunkan. Kalau kita turunkan, maka setengah D kuadrat kali G kuadrat P pangkat minus 2 ditambah V kuadrat pangkat minus setengah dikali minus 2D kuadrat dikali G kuadrat dikali V pangkat minus 3 ditambah 2V kuadrat. Nah, kalau misalnya kita turunkan ini sama dengan 0, ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin ini sama dengan, apa namanya? Nggak mungkin 0. Kenapa nggak mungkin 0? Karena di mana-mana, di mana-mana jika pangkat setengah itu tidak bisa sama dengan 0, maka kita akan mengenolkan nilai ini. Kalau misalkan kita mau mengenolkan nilai ini, maka min 2D kuadrat G kuadrat P pangkat minus 3 ini kita akan sama dengan 0 kan. Pindah ruaskan. So, kita akan dapatkan nanti minus 2D kuadrat kali G pangkat 2 kali P pangkat minus 3 ditambah 2V kuadrat itu adalah sama dengan 0. Kita pindah ruaskan jadi V kuadrat adalah D kuadrat dikali G kuadrat dikali P pangkat minus 3.
Ini ada P pangkat minus 3 yang mengganggu. Kita kalikan saja P-nya sama pangkat minus 3 agar P pangkat minus 3 hilang. Maka kita akan dapatkan P pangkat 5 adalah D kuadrat kali G kuadrat. So, kita dapatkan P pangkat P-nya ini. Jadi, P-nya adalah D kuadrat G kuadrat. P pangkat 5. So, P-nya kita dapatkan sebagai DG pangkat 2/5. Atau P-nya adalah DG akar pangkat 2/5. Isi ya. Maka kita dapatkan jawabannya DG itu 2/5 ya. Ini adalah V minimum itu adalah DG 2/5. Jadi terselesaikan. Isi. Next. Nah, ini soalnya menarik. Ada lagi nggak soal ini? Menarik lagi ya. Ini soal terakhir ya. Nah, ini soal Olimpiade Sains Provinsi, menarik. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu di sini ya. Nah, soalnya. Nah, di sini ketahui bahwa pelurunya ini ditembakkan ke atas langit. Kita tembakkan ke atas langit. Nah, di sini ya, jika ditembakkan terhadap sumbu alfa, sumbu x, artinya kalau misalnya terhadap ini PNO resultannya artinya terhadap alfa ya. Nah, di sini yang pertanyaan langsung yang pertama. Yang pertama dikatakan bahwa berapa sudut tetanya agar peluru ini sampai ke atap langit ini. Sesingkat-singkatnya yang pertama. Yang kedua, waktu tempuh. Berapa waktu tempuh yang diperlukan untuk bisa mencapai titik P ini? Kalau misalnya waktu tempuh paling cepat, tentu dibutuhkan sudut tetanya juga paling cepat. Oke, artinya yang B dan A ini berhubungan. Yang C, syarat V0, syaratnya apa? Agar bisa sampai ke situ loh. Syaratnya itu apa? Agar bisa mencapai atap, syarat kecepatannya. Oke. Pertama-tama kita harus tahu dulu geometri. Kita menganggap ini, kita tulis lagi. Misalkan kita hapus nih ya. Nah, nih. Bentar. Ini kita buat terhadap sumbu X, sumbu Y, maaf. Ini sumbu X. Kita buat atapnya. Misalkan ada peluru yang ditembakkan terhadap P0. Nah, memiliki sudut alfa, tentu memiliki sudut elevasi parabola, di mana parabolanya sini titik P. Nah, kita menganggap bahwa dari sini ke situ itu memiliki ketinggian H. Dan dari titik sini kita anggap titik 0 sampai ke sini, sampai ke sini, bahwa daripada atapnya itu adalah X. Nah, jadi kita tinjau di sini loh. Ada artinya segitiga lagi di sini. Jika kita ingin, dan ini merupakan sudut alfanya. Ini juga sudut alfanya. Nah, kita anggap sini tegak lurus R. Dari titik sini itu R, di titik sini adalah titik T. Di sini adalah titik O. Sini kita definisikan titik N misalkan. Di sini kita definisi ya titik N. Kalau misalkan kita hubungkan gitu,
agar kita mencari nilai apa. Ini kan kita geometri. Nah, yang pertama, yang A, ditanya itu sudut theta. Sudut tetanya agar mencapai atap dalam waktu singkatnya berapa gitu. Yang A, kalau misalkan sudut tetanya mencapai waktu singkat-singkatnya, artinya kita harus mencari dulu waktu T-nya sebagai fungsi theta. Kemudian, agar T-nya mencapai nilai minimum terhadap theta, maka kita definisikan nilai waktu terhadap sudutnya itu harus sama dengan 0. So, kita cari dulu geometrinya. Mau mencari nilai TR-nya. TR-nya mana nih? Dari sini dan sini, itu TR. Ini kan TR. Kalau misalnya kita mencari TR, artinya T0, kita buat ini. T0 dikurangi R0. R0-nya ini ya. Nah, ini R0. So, kita akan definisikan bahwa untuk mencari TR itu dalam geometri yaitu adalah T0 dikurangi R0. Atau TR-nya adalah, ini kan kita definisikan H ya. T ke O, H. Dan dari R ke 0 itu Y. Jadi, TR itu H kurang Y. Kita simpan. Nah, sekarang ini kan kita meninjau terhadap tingginya. Selanjutnya kita meninjau nih terhadap segitiga ini, alfa ini. Dari Y, P, dan R. Nah, jadi bagaimana caranya nih? Jadi kita menganggap dalam bentuk trigonometri sudut tan alfa itu adalah depan samping. Jadi kita tahu bahwa depan daripada alfa ini itu adalah T dan R. T dan R. Dan sampingnya itu R dan P. Nah, jadi tan alfa ini itu adalah TR per RP. Nah, TR itu kita definisikan H kurang Y kan. Dan RP itu didefinisikan sebagai X-nya ini. So, kita bisa buat tan alfanya adalah H kurang Y dibagi X. So, kita kali kedua ruas dengan X, maka kita akan dapat X tan alfa kali X coret-coret ya. Jadi, H kurang Y. Kita simpan ke dalam persamaan 1. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita mau meninjau dari peluru O ke P. Dari O ke P ini, dari titik awal sampai dia menyentuh atap. Kita meninjau terhadap sudutnya dulu, V0 X. Itu adalah V0 dikali cos theta. Dan V0 Y itu kita definisikan V0 dikali sin theta. Sorry, pencet. Ini kita harus tahu dulu ya. Terus kita tahu juga dalam GLB mengatakan bahwa X itu definisikan sebagai X0 ditambah V0X dikali T. Nah, kita menganggap X0 itu adalah 0 ya. Setelah itu, kalau misalnya X0 itu sama dengan 0, maka kita definisikan nilai X ini itu adalah V0 dikali cos theta dikali T. Nah, ini kita simpan ke dalam persamaan 2. Selanjutnya, kita meninjau ke dalam sumbu Y, di mana Y itu adalah Y0 ditambah V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Didefinisikan bahwa Y0 itu adalah 0. Maka, Y adalah 0 ditambah V0 kali sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat.
Maka Y-nya adalah V0 kali sin theta dikali T kurang setengah GT kuadrat. Ini kita simpan ke dalam persamaan 3. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan suatu proses substitusi. Mensubstitusikan X dari 2 dan Y dari 3 ke 1. Jadi kita mau mensubstitusikan bahwa X dari persamaan 2 dan Y dari persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Di mana persamaan satunya? Di mana persamaan satunya itu adalah X tan alfa adalah A kurang Y ini nih. Nah, jadi kita substitusikan persamaan 2 ke sini, persamaan 3 ke sini. Bagaimana caranya? Ya sudah, langsung saja kita buat. Nah, jadi kita substitusikan nilainya jadi V0 dikali cos theta dikali T dikali tan alfa adalah H dikurangi V0 dikali sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Terdapatkan V0 dikali cos theta dikali tan theta tan alfa dikali dengan T ditambah V0 dikali sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah H. Kan begitu. Selanjutnya kita bisa proses V0 cos theta dikali tan alfa ditambah sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat adalah H. Nah, jadi kita dapat nih bahwa dari beberapa suatu substitusi tadi kita mendapatkan persamaan kuadrat, di mana setengah GT kuadrat ini itu adalah paling tinggi, ini pangkat 1 dan H ini pangkat 0. Ini kan kita pindah ruas ya agar sama dengan 0. So, kita akan mendapatkan A-nya sama dengan setengah G, B-nya adalah minus V0 dikali cos theta dikali tan alfa ditambah sin theta, dan C-nya kita definisikan H. Nah, ya udah, kita masukkan ke dalam suatu persamaan agar bisa mencari T-nya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, di mana ini itu definisikan diskriminan. Ini bagaimana kita mau mencari nilai melengkapi persamaan kuadrat. Nah, jadi biar gampang, diskriminan ini kan didefinisikan B kuadrat kurang 4AC ya. B kuadrat ini kan didefinisikan sebagai ini nih. A-nya ini, so kita masukkan dari V0 kuadrat dikali cos theta dikali tan alfa ditambah sin theta dikuadratkan kurangi 2GH. Nah, ini diskriminannya ya. Kita substitusikan, maka kita dapatkan nilai T-nya adalah minus B. Minus B itu definisikan sebagai V0 dikali tan alfa cos theta ditambah sin theta ditambah diskriminan V0 kuadrat tan alfa cos theta ditambah sin theta di kuadrat.
sin theta dikuadrat dikurangi 2GH. Kita bagi dengan 2A setengah G. Nah, jadi kita dapatkan T-nya nanti hasilnya adalah V0 dikali tan alfa cos theta ditambah sin theta ditambah V0 kuadrat tan alfa cos theta sin theta dikuadratkan dikurangi 2GH. Dipangkat setengah karena akar dibagi gravitasi ya. Nah, ini kita simpan nilai T-nya, persamaan umum T-nya. Diketahui bahwa untuk mendapatkan syarat umum, syarat waktu paling kecil, T minimum terhadap theta, itu didefinisikan sebagai dt per d theta sama dengan 0. Kok bisa keluar ini?